Salam gewor untuk Indonesia Raya yang kita cintai. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Ada berita yang sangat mengejutkan, khususnya di Jawa Barat. Mantan pejabat Jawa Barat rumahnya digeledah oleh KPK. Kasihan. Oh, seibarat sudah jatuh di tempat tangga, sakit. Ini drama apa lagi? Apakah hanya untuk mengalihkan isu yang dari pagar laut, dari tabung 3 kilo, dari oplosan pertama sampai korupsi 1.000 triliun minyak goreng? Ini ada apa yang sebenarnya yang terjadi? Drama apa lagi yang sebenarnya akhirnya harus dikorbankan mantan pejabat Jawa Barat? Aduh, pusing deh. Akalnya harus sehat nih orang kita. Salam gewon. Ridwan Kamil katanya diperiksa, digeledah sama KPK. Oh, nah menurut saya jangan hanya digeledah, diperiksa tok, harus diproses. Jangan mentang-mentang besti dah. Ya, jangan mentang-mentang besti ya, korup, utang dan segala macam ya. Coba kalau berani tuh dibongkar beneran, jangan hanya digeledah-geledah tok. Nah, Hovifah gimana kelanjutannya? Salam waras saja ya. Hovifah gitu loh. Ya, Hovifah. Ya, besti juga. Aman gitu. Karena dulu diinstruksikan pilih si A. Ya. Jadi kalau mau periksa, mau diperiksa, mau digeledah, itu geledah yang benar ya. Jangan pilih-pilih bulu lah kata kalian ya. Nah, sementara kalau besti kendor deh ujung-ujungnya. Erlangga besti kan. Salam waras besti. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena saya rekam jejak. Saya ulang. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam sebuah manajemen kecil, mengelola kota itu tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh berita yang sangat mengejutkan, ditetapkannya Ridwan Kamil sebagai tersangka korupsi Ban Jawa Barat. Sosok yang begitu dekat dengan penguasa, begitu dekat dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Bahkan pada saat pencalonannya di gubernur Jakarta, Pak Jokowi sampai-sampai rela untuk turun gunung mengkampanyekan Ridwan Kamil ini, tapi naasnya kalah. Nah, pertanyaannya, apakah ini awal dari kebangkitannya penegakan hukum di Indonesia akan lebih baik lagi ke depannya, atau hal ini hanyalah sebuah gimmick bagaimana agar mengalihkan isu mengenai persoalan kasus-kasus besar seperti korupsi yang mencapai 1 kuadriliun. Dan saya kira menarik untuk kita nantikan bagaimana proses Ridwan Kamil ini, apakah betul-betul akan diproses secara adil atau akan menghilang lagi seperti kader Gerindra sebelum-sebelumnya yang entah begitu saja tidak ada kabarnya sampai saat ini, dan saya kira ini sangat mengkhawatirkan. Nah, kita berharap bagaimana agar KPK bisa tegas dan tidak tebang pilih untuk memberikan hukuman kepada siapa saja yang melakukan kebejatan atau korupsi di negeri ini. Karena sejatinya hama yang sebenarnya di negeri ini adalah para koruptor yang mestinya dibersihkan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan
ditersangkakannya Ridwan Kamil sebagai orang yang korupsi. Nah, untuk itu langsung saja ke videonya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Sekarang pukul 12 ya, Senin malam ya. Oke, ini kaitannya dengan video yang baru saya speed ini ya, adalah berita tentang Ridwan Kamil yang katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak dipublikasikan. Apa pula maksudnya ya? Tolong kalau menyelidiki pejabat-pejabat yang koruptor ini ya, nggak usah tebang pilih kalian ya. KPK ya, Kejaksaan, Kapolri juga. Tolong ya, siapapun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, maka umumkan kepada publik ya. Jangan kalau Tom Lembong yang berseberangan kalian langsung kasih baju oranye gitu ya. Gitu juga yang lain-lain, termasuklah si Ridwan Kamil nih ya. Siapapun itu ya, jangan jadi anak tiri anak kandung, nggak ada itu. Yang namanya pencuri ya, pencuri. Koruptor itu kan mencuri ya, maling ya kan. Jadi kan dia maling, samakan dengan dia cara dia maling, samakan dengan maling ubi, gitu aja. Ya, kenapa kalian kalau sama maling ubi, maling-maling ayam sampai bonyok-bonyok orang tuh? Kenapa nggak dibonyokkan juga? Ya, jangan mentang-mentang berkelakuan baik, sopan, alasan kayak gitu. Mana ada orang yang udah jadi tersangka tak sopan? Ya, itu yang pertama. Ya, kami berharap tidak ada pilih kasih kalian. Ya, kalau rakyat aja tak peduli kalian, karena kalian anggap rakyat itu bukan manusia yang berharga. Ya, kalau maling berharga, maling-maling koruptor besar itu berharga. Ya, itu yang pertama. Terus kita lagi tentang yang baru terjadi ya. Ada pula di PIK 2 katanya ditemukan narkoboy. Kan aku bilang, coba tengok video-video yang lama. Hati-hati. Karena apa ada pagar laut? Karena apa mereka mengintai pesisir-pesisir Indonesia? Bukan cuma narkoboy aja yang bisa dimasukkan situ. Ya, jangan-jangan ada senjata-senjata banyak masuk. Iya kan? Nah, untuk apa? Untuk apa itu? Pikirkan kalian sendiri, ya. Nanti kalau aku banyak kecakap TikTok nih, memang ada aja pelanggaran aku dibikin nanti, ya. Intinya, ya, apa yang sudah kita duga, ya, sudah sebenarnya terjadi. Jadi masyarakat Banten, PIK 2, masyarakat seluruh Indonesia, jaga pesisir kalian. Kira-kira ada yang mencurigakan, langsung viralkan, ya. Nah, gitu aja ya. Jangan sampai nanti udah nggak ada lagi Indonesia nih. Gitu aja lah ya. Hati-hati ya. Ayo, kalian yang penjilat-penjilat berpikir ya, jangan sampai kalian nangis di luar, ya. Gitu aja. Nggak ada lagi penyesalan, tak berguna lagi penyesalan ya. Gitu aja lah ya. Assalamualaikum. Tidak pernah terpikir sebelumnya oleh Ridwan Kamil bahwa ia yang adalah seorang politisi yang dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan sekarang dengan Presiden Prabowo Subianto akhirnya menelan pil pahit bahwa statusnya ditingkatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Bahkan hari ini rumah kediamannya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah tantangan tersendiri bagi Ridwan Kamil untuk membuktikan dirinya tidak tersandra oleh persoalan penegakan hukum yang sedang KPK lakukan pada apa yang terjadi dalam tubuh Bank Jawa Barat. Dan karena itu, apa yang kita lihat harus dimaknai sebagai cara Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan hukum yang terukur tanpa pernah pandang bulu, dan tindakan terhadap Ridwan Kamil sudah sepatutnya dianggap sebagai tindakan yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum untuk mendudukkan persoalan ini terang benderang. Dan di mata publik, kedekatan siapapun dengan rezim pemerintahan baik dulu Jokowi maupun sekarang Prabowo Subianto tidak boleh membuat siapapun termasuk Kang Emil menjadi orang yang terbebas dari tuntutan hukum. Kita lihat bagaimana ke depan. Apakah seorang Ridwan Kamil memang terbebas dari sangkaan ini, ataukah memang Ridwan Kamil sengaja bersembunyi karena ia dekat dengan Jokowi dan Prabowo, dan karena itu ia bisa lolos dari tuntutan hukum. Waktu yang akan memberikan terang benderang apa sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh seorang Ridwan Kamil. Apakah karena kedekatannya dengan Jokowi dan dengan Prabowo itu membuat ia terbebas dari persoalan hukum ini, ataukah memang Ridwan Kamil sebetulnya menunggu waktu saja yang tepat, dan inilah yang tepat yang dianggap oleh KPK untuk memproses Ridwan Kamil karena ia dianggap orang yang diuntungkan dalam persoalan korupsi dalam tubuh Bank Jawa Barat. Kita melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa bulan yang lalu kader Gerindra diperiksa, Heri Gunawan hilang. Sekarang Ridwan Kamil, kader Golkar, akankah hilang juga KPK? Hello.